Efek samping sulam alis yang perlu kamu tahu. Mempercantik atau mengubah tampilan wajah salah satunya adalah dengan membentuk alis. Demi menyempurnakan bentuk alis, para wanita rela menyediakan waktu untuk membentuk alis, mulai dari menggunakan pensil alis untuk mengisi kekosongan, cabut alis, threading, hingga sulam alis. Sahabat Sechan, di dalam video ini dijelaskan mengenai efek samping sulam alis. Definisi sulam alis. Sulam alis adalah prosedur kosmetik untuk mengisi alis dengan menanamkan pigmen berwarna. Pigmen ini mempunyai tekstur mirip rambut asli dan dipasang mengikuti jalur pertumbuhan rambut asli atau feathering. Di dalam teknik feathering, kamu bisa berkonsultasi terlebih dahulu kepada teknisi untuk mendapatkan pigmen warna yang sama dengan warna rambut alis aslimu, sehingga prosedur sulam akan menghasilkan bentuk alis baru yang tampak lebih alami. Tidak seperti tato alis yang menembus lapisan kulit yang dalam dan menciptakan hasil permanen. Sulam alis hanya mempengaruhi lapisan epidermis. Itulah sebabnya sulam umumnya hanya bertahan hingga 2 tahun dengan touch-up rutin. Sulam alis akan memudahkan sahabat Sechan mengganti model alis sesuai dengan keinginan. Kemudian, prosedur ini juga cocok untuk kamu yang ingin menebalkan alis tipis atau memberikan warna yang lebih gelap agar alis tampak lebih jelas. Amankah melakukan sulam alis? Sulam alis aman jika dilakukan oleh dokter kecantikan yang berpengalaman dan bersertifikat khusus di bidangnya. Untuk itulah harus teliti dalam memilih klinik kecantikan untuk menyulam alis. Kamu harus memastikan klinik kecantikan tersebut menyediakan sesi konsultasi sebelum menjalankan prosedur sulam. Sahabat Sechan tidak hanya cermat memilih warna dan bentuk alis yang sesuai, tapi juga potensi efek samping seperti pembengkakan sementara dan kemerahan. Sulam alis mempunyai keunggulan dan resikonya. Jika berminat menjalani prosedur ini, pastikan kamu telah memahami segala persiapan prosedur dan perawatan alis yang telah disulam. Sebelum melakukan microblading. Jika kamu tertarik untuk melakukan sulam alis, pastikan kamu mengetahui beberapa hal ini sebelum melakukan microblading. Microblading adalah prosedur kecantikan yang dilakukan dengan alat bantu seperti pena berisikan 7 hingga 16 atau lebih jarum berukuran mikro atau sangat kecil. Jarum ini nantinya bisa meniru bentuk rambut alis dengan menciptakan goresan tipis di atas kulit. Yang pertama, pilih klinik kecantikan berpengalaman. Hal penting yang perlu diketahui sebelum melakukan sulam alis adalah memilih klinik kecantikan yang aman dan dilakukan oleh dokter kecantikan berpengalaman. Karena jika dilakukan secara sembarang, bisa berisiko menimbulkan efek samping tertentu. Yang kedua, konsultasi dengan dokter kecantikan. Jika sudah menemukan klinik kecantikan yang berpengalaman, maka saatnya kamu berkonsultasi dengan dokter kecantikan. Sahabat Sechan bisa menyampaikan bentuk alis yang diinginkan. Selain itu, bisa juga bertanya hal-hal apa saja mengenai yang harus dilakukan, serta tidak boleh dilakukan, baik sebelum dan sesudah melakukan microblading. Yang ketiga, kebersihan alat yang digunakan. Selain itu, hal yang juga kamu pastikan adalah alat yang digunakan oleh dokter kecantikan untuk melakukan prosedur microblading masih dalam kondisi baru dan bersih. Minta mereka untuk membuka segel alat di depan kamu sebelum memulai prosedur. Kamu juga perlu memastikan kalau tangan dari dokter kecantikan tersebut sudah dalam keadaan bersih sebelum menyentuh area wajahmu.
Hal ini dilakukan untuk mengurangi resiko penularan jenis penyakit tertentu. Yang keempat, hindari beberapa hal ini. Sebelum prosedur dilakukan, sebaiknya hindari beberapa hal-hal ini untuk mencegah timbulnya resiko nyeri berlebih dan iritasi yang mungkin ditimbulkan. Konsumsi alkohol atau minuman berkafein sehari sebelum prosedur. Mencabut atau waxing alis beberapa hari sebelum prosedur. Melakukan sejumlah perawatan kecantikan seperti chemical peeling, laser, dan perawatan facial wajah lainnya. Menggunakan produk skincare mengandung vitamin A atau retinol sebulan sebelum prosedur dilakukan. Yang kelima, tes alergi. Sebelum melakukan microblading, penting untuk melakukan tes di kulit untuk mengetahui ada tidaknya reaksi alergi yang mungkin ditimbulkan dari alat dan tinta yang digunakan. Tes ini dilakukan dengan mengoleskan tinta yang akan digunakan untuk sulam alis di daerah kulit terlebih dahulu. Teknik microblading. Prosedur sulam alis dilakukan dengan memberikan krim anestesi yang dioleskan di kedua alis untuk meringankan rasa nyeri yang mungkin kamu alami selama proses sulam dilakukan. Kemudian, dokter kecantikan akan membuat beberapa irisan kecil di kulit menggunakan alat khusus yang dilengkapi jarum untuk memasukkan pigmen warna sesuai jalur tumbuhnya rambut alis. Meskipun terasa nyeri, rasa sakit dapat berangsur-angsur menghilang hingga prosedur microblading selesai dilakukan. Prosedur kecantikan ini biasanya akan dilakukan selama 1-2 jam. Perawatan setelah sulam alis. Dalam waktu 2 jam setelah melakukan prosedur, kamu perlu mengoleskan kapas yang telah dibasahi cairan alkohol di area alis. Langkah ini bertujuan untuk membuat bagian alis tetap steril, sekaligus menghilangkan sisa tinta pewarna yang digunakan. Umumnya diperlukan waktu 10-14 hari bagi kulit area alis untuk sembuh dan pigmen memantapkan hasil tampilan warna dan bentuk alis. Selama rentang waktu tersebut, kulit kamu akan menjadi lebih sensitif, berwarna kemerahan, dan terasa lembut ketika disentuh. Oleh sebab itu, ada beberapa perawatan setelah sulam alis sesi pertama, agar hasilnya sekaligus meminimalisir munculnya resiko infeksi, seperti hindari paparan sinar matahari secara langsung. Hindari aktivitas yang membuat bagian wajah basah atau berkeringat, termasuk berenang dan olahraga, hingga area alis yang baru disulam benar-benar sembuh. Usahakan agar rambut poni kamu tidak menyentuh bagian alis. Jangan menyentuh atau menggaruk bagian sekitar alis, serta mencabut rambut alis. Menjaga bagian sekitar alis tetap kering setidaknya 10 hari. Ini termasuk dengan menjaga wajah tetap kering ketika mandi. Jangan menggunakan make up setidaknya selama seminggu. Kamu mungkin akan diberikan krim atau salep untuk area alis yang telah disulam, agar mempercepat penyembuhan. Jika kulit area alis sudah benar-benar sembuh, kamu dapat rutin menggunakan sunscreen atau tabir surya untuk mencegah warna alis cepat memudar. Efek samping sulam alis. Meskipun bisa membuat tampilan alis lebih menarik dan tebal alami, bahaya sulam alis mungkin saja mengintai. Berikut beberapa efek samping sulam alis yang mungkin terjadi. Pertama, risiko infeksi penyakit menular. Efek samping sulam alis rentan mengakibatkan risiko infeksi penyakit menular,
seperti penyakit HIV dan hepatitis B. Hal ini mungkin terjadi akibat penggunaan jarum suntik yang tidak steril atau digunakan kembali kepada pelanggan selanjutnya. Kedua, infeksi. Menurut Society of Permanent Cosmetic Professionals, infeksi juga menjadi bahaya sulam alis. Kondisi ini salah satunya ditandai dengan keluarnya cairan berwarna kuning atau kemerahan secara berlebihan. Selain itu, area alis terus membengkak, diikuti timbul keropeng setelah 2 minggu prosedur dilakukan, atau mengeluarkan nanah. Jika kondisi tersebut yang kamu alami, segera temui dokter. Ketiga, reaksi alergi. Bahaya sulam alis lainnya adalah reaksi alergi yang mungkin ditimbulkan. Kamu mungkin akan mengalami iritasi, kulit kemerahan, hingga pembengkakan. Efek samping sulam alis ini dapat timbul akibat penggunaan pigmen berwarna yang berisiko membahayakan atau rentan menimbulkan iritasi. Untuk menghindari efek samping sulam ini, sebaiknya kamu melakukan tes alergi di kulit terlebih dahulu sebelum menjalani prosedur. Terlebih bagi kamu yang mempunyai riwayat alergi. Keempat, rasa nyeri. Efek samping sulam alis berikutnya yaitu rasa nyeri yang ditimbulkan ketika prosedur sedang dilakukan, meskipun sudah menggunakan krim anestesi. Hal ini tergolong wajar, bahkan kamu mungkin bisa merasakan sedikit rasa perih setelahnya. Kamu perlu waspada jika mengalami rasa nyeri yang parah di area alis, bahkan setelah meninggalkan klinik kecantikan. Kamu juga perlu memperhatikan apakah ada pembengkakan di bagian alis atau tidak. Sahabat Secan, itulah penjelasan mengenai efek samping sulam alis. Sebelum melakukan tindakan ini, sebaiknya berkonsultasi terlebih dahulu untuk mendapatkan informasi lengkap dan penanganan yang tepat.